Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Belakangan ini pasti kalian sudah sering mendengar di semua media tentang resesi yang akan datang di kuartal 3 tahun 2020 di Indonesia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas film yang bertemakan krisis yang rilis tahun 2015 kemarin. Bagi kalian yang masih awam dengan bahasa-bahasa investasi, jangan takut, karena gue udah ngerangkum beserta dengan penjelasannya. Kalau gitu tanpa lama basa-basi, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dengan menceritakan tentang pengenalan investasi perbankan pada 30 tahun yang lalu, di mana hanya ada obligasi dan asuransi. Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan dengan memberikan imbal hasil berupa kupon bunga kepada para investor. Jared Venet menegaskan kalau kita menghadiahkan anak berusia 15 tahun obligasi, maka pada umur 30 anak itu sudah menghasilkan ratusan dolar. Hal ini cukup lama melekat di Amerika selama 30 tahun. Sampai pada akhirnya seorang Lewis Rainier mendatangi kantor Salomon Brothers dan mengajukan satu program yang bernama Mortgage Backed Security atau MBS. Sebenarnya mekanisme MBS hampir mirip dengan obligasi, hanya saja entitas menerbitkan MBS dari sekumpulan orang yang mengajukan pinjaman rumah ke bank. Jadi misalkan ada 10 orang mengajukan KPR ke bank, lalu bank meneruskan ke perusahaan investasi swasta atau pemerintah yang menerbitkan MBS. Setelah MBS terbit, maka investor berbondong-bondong membeli MBS tersebut. Semakin tinggi permintaan rumah, maka semakin tinggi harga rumah. Semakin tinggi harga rumah, maka semakin tinggi return MBS. Jadi mekanisme dasarnya adalah sebuah rumah dikreditkan melalui bank kepada pembeli dan pembeli dipinjamkan uang oleh investor MBS. MBS sangat populer di tahun 2000 sampai 2008. Akhirnya kejayaan MBS harus berakhir di tahun 2008 di mana skandal pemberian kredit tidak layak terjadi. Akhirnya orang-orang tidak bisa membayar hutang mereka karena MBS tidak bisa meminjamkan uang kepada peminjam. Hal ini memberikan efek domino di Amerika dan meruntuhkan ekonomi seluruh dunia. Tetapi di balik itu semua, ada segelintir orang yang dapat memprediksi dan menghasilkan uang dari krisis tersebut. Scene berlanjut dengan memperkenalkan Michael Burry yang mengatakan bahwa market property akan hancur karena 80% orang akan gagal bayar. Michael ini merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan manajer investasi di New York. Pada tahun 2006, Michael menganalisa lebih lanjut tentang kredit properti, yang mana akhirnya ia menemukan bahwa banyak kreditor properti ini merupakan orang-orang tidak layak kredit. Hal ini didasarkan pada kecurigaan pada krisis.com di tahun 2000, di mana market properti mendadak naik pada saat krisis. Jadi skandal yang terjadi berawal pada ketertarikan para bank dan program MBS-nya Lewis Rainier yang sangat luar biasa menguntungkan. Tapi saat pembeli dengan kategori layak mulai kehabisan, mereka akhirnya kehabisan permintaan. Saat itulah bank kemudian mencari dan menyetujui para pembeli dengan kategori tidak layak kredit. Dengan begitu, mereka bisa menjaga perputaran bank dengan baik. Setelah Michael mengetahui kebusukan ini, Michael memiliki sebuah ide untuk membeli kredit default swap. Awalnya rencana ini sangat ditentang oleh atasan Mike yang mengatakan tidak mungkin bertaruh melawan pasar properti. Jadi CDS ini merupakan asuransi krisis. Tetapi dengan keyakinan Mike, akhirnya Mike membeli CDS sebanyak mungkin dengan total nilai sebanyak 1,3 miliar US dollar pada waktu itu. Baik Deutsche Bank dan Goldman Sachs sangat mengherankan hal ini karena pada tahun 2006 pasar properti sangat solid dan dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya keputusan Mike untuk membeli 1,3 miliar US dollar CDS menjadi viral dan banyak diperbincangkan di mana-mana. Hal ini akhirnya menarik perhatian Jared Venet, tokoh di awal tadi. Jared Venet mengajak Mark Baum dari Front Point Capital Investment untuk berinvestasi di CDS. Ia menjelaskan, MBS yang terjadi sekarang di tahun 2006 sudah sangat jauh berbeda dari konsep MBS awal dibentuk. Persentase gagal bayar dari semula 1% naik menjadi 4% dan seterusnya. Dengan memberi asuransi kredit ini, Front Point bisa menghasilkan 10/1 atau bahkan 20/1 bila pasar MBS jatuh. Akhirnya Mark meminta timnya untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan pasar properti di tahun 2006 tersebut. Scene dilanjutkan ke sebuah real estate di mana kedua anak buah Mark Baum sedang melakukan riset. Ada dua hal yang mengejutkan saat itu. Yang pertama, pembeli rumah menggunakan identitas palsu untuk membeli rumah tersebut dan lalu menyewakan kembali kepada orang lain. Yang kedua, dari 100 rumah yang terdapat di real estate, hanya terdapat 4 yang dihuni, artinya permintaan sangat turun.
Setelah melanjutkan riset ke real estate lain, Mark semakin curiga dengan rumah-rumah mewah yang banyak dijual. Di sini pembeli rumah melakukan spekulan, di mana mereka membeli sebuah rumah untuk dijual kembali di tahun berikutnya, karena pada saat itu harga rumah sedang meroket. Setelah berbincang dengan marketing di sana, mereka sadar bahwa 90% dari pembelian rumah merupakan adjustable rate mortgage, di mana suku bunga pinjaman rumah tersebut tidak tetap. Artinya bila pasar properti jatuh, bunga pinjaman bisa naik 200-300% dan akan menyebabkan mereka gagal bayar. Hal ini sama persis seperti yang dikatakan Jared Vinet. Setelah Mark mengetahui semua busuk yang terjadi dalam sistem kredit perumahan, akhirnya Mark sepakat bahwa Front Point akan berinvestasi pada CDS. Orang selanjutnya yang mengetahui akan gejala ini adalah Jamie dan Charlie dari perusahaan Brownfield Asset Investment. Charlie mengetahui bahwa akan terjadi keruntuhan pada pasar properti setelah membaca artikel Jared Vinet di Grand Interest Rate Observer. Jamie dan Charlie merupakan manajer investasi yang baru dengan dana kelolaan hanya sebesar $30.000. Akhirnya mereka menemui Ben Rickett, seorang mantan trader dan memiliki pengalaman banyak di dunia perbankan untuk meminta saran. Ben pun mengatakan bukan hanya pasar Amerika yang turun dan hancur, tetapi seluruh ekonomi dunia akan hancur. Ben, Jamie, dan Charlie akhirnya terus menyelidiki artikel yang dibuat Jared. Saat itu Ben sangat terkejut dan takut apabila hal itu terus berlanjut akan terjadi krisis di banyak negara. Rencana mereka berbeda dari kedua sebelumnya, mereka malah membeli asuransi untuk level triple B. Menurut perhitungan Charlie, mereka bisa untung 25 kali lipat. Meskipun begitu, Ben terlihat sangat tidak tertarik atas trading tersebut, karena mereka memiliki pengalaman yang sangat buruk. Singkat cerita, Jamie dan Charlie meminta bantuan Ben untuk memperoleh sertifikat ISDA. ISDA merupakan sertifikat untuk bersanding dengan para konsultan profesional dan memiliki dana kelolaan yang lebih besar. Pada Januari 2007, terjadi gagal bayar pada asuransi kredit perumahan yang cukup besar, yaitu sekitar lebih dari $1 juta dinyatakan telah gagal bayar. Tetapi bukannya malah turun, harga obligasi untuk kelas menengah atau dikenal dengan subprime malah mengalami kenaikan. Meskipun terjadi gagal bayar, Standard & Poor's selaku pemberi rating pinjaman tetap menyatakan pinjaman tersebut aman dan solid. Tentunya hal ini membuat para pemegang CDC panik dan mereka takut uang mereka hilang. Setelah kepanikan mereka, Jared dan Ben Rickett menyarankan para klien untuk pergi ke Las Vegas di mana Forum Sekuritas Amerika akan berlangsung. Sebelum ke Las Vegas, Mark mau mendatangi Georgia di kantor Standard & Poor's selaku lembaga pemberi rating. Mark menanyakan bagaimana S&P memberikan rating yang bagus pada instrumen investasi dengan manajemen yang bobrok. Georgia menjelaskan apabila ia tidak memberi rating yang baik untuk MBS, maka pihak bank dan kantor manajer investasi memutuskan kerjasama dan beralih ke Moody. By the way, Moody ini merupakan lembaga pemberi rating obligasi sama seperti Standard & Poor's. Sesampainya mereka di Las Vegas, mereka langsung mengunjungi Forum Sekuritas Amerika. Tujuan mereka ke Las Vegas adalah untuk melakukan survei kepada orang-orang yang berinvestasi pada MBS. Gini sederhananya, apabila banyak orang yang mengetahui MBS akan runtuh, maka secepat mungkin mereka akan menjual obligasi dan membeli CDS. Apabila itu terjadi, maka krisis Amerika terhindarkan dan pemilik CDS tidak akan jadi panen besar. Akhirnya mereka menanyakan beberapa orang tentang MBS dan perhatian mereka atas tingkat gagal bayar yang terus meningkat. Lucunya, hampir semua orang percaya akan sistem tersebut. Ya, mungkin karena sudah ada selama 7 tahun ya. Sementara itu, pihak SEC pun tidak menyelidiki tentang MBS semenjak budget mereka dipotong. Dengan kata lain, tidak ada lembaga independen yang mengawasi kinerja tentang MBS tersebut. Di Las Vegas, Jamie, Charlie, dan Ben akan membeli asuransi obligasi berating AA. Yang mana harga untuk membeli asuransi tersebut hanya sebesar 5% dari harga obligasi yang ditawarkan. Hal ini membuat mereka memborong semampu mungkin asuransi tersebut. Artinya, jika Amerika memasuki krisis dan harga properti jatuh, harga asuransi mereka naik 200 kali lipat. Pada April 2007, melambatnya ekonomi Amerika terlihat di mana Subprime New Century selaku pemberi pinjaman subprime mengajukan kebangkrutannya setelah memecat 3.200 orang karyawannya. Hal ini sontak membuat bank diserbu karena pada saat itu bank mengalami masalah keuangan. Tetapi obligasi mortgage belum menunjukkan penurunan meskipun perusahaan pemberi pinjaman tersebut dinyatakan bangkrut. Jadi rangkumannya sebagai berikut. Karena di awal film gue udah jelaskan mekanisme obligasi properti di mana para kreditur KPR diberikan pinjaman dari MDS. Mengingat perusahaan pemberi pinjaman mengalami kebangkrutan, artinya mereka tidak bisa lagi memberikan pinjaman kepada para kreditor
untuk membayar cicilan properti mereka kepada bank. Akhirnya bank mengalami gagal bayar yang luar biasa dan tidak bisa memutarkan uang mereka. Apabila bank sampai kehabisan uang, maka akan berdampak hampir ke seluruh sektor di Amerika. Lalu apabila nilai rating obligasi mereka turun sekarang, maka tidak ada lagi investor yang akan membeli MBS. Apabila itu terjadi, bank di seluruh Amerika akan mengalami kebangkrutan. Akhirnya mereka sepakat untuk menurunkan rating tersebut setelah MBS dibeli oleh para investor. Dengan begitu, bank dapat mengalihkan kerugian mereka kepada para investor MBS yang membeli obligasi tersebut. Ya, jahat sih. Dengan buruknya rating MBS, investor akan beralih ke instrumen CDS untuk mengasuransikan aset mereka. Saat itu terjadi, harga CDS yang semula hanya 5% dari harga obligasi langsung meroket tajam, dan tentunya mereka yang memiliki CDS seperti Michael, Mark, Jamie, dan Charlie menjadi sangat kaya raya. Pada September 2008, kebangkrutan Lehman Brothers menjadi awal dari krisis ekonomi terhadap bank-bank besar. 5 miliar dolar dalam bentuk uang pensiun, 400 ribu dalam bentuk real estate, tabungan, dan obligasi semuanya lenyap. 8 juta orang kehilangan pekerjaannya, 6 juta orang kehilangan rumah mereka. Dan itu semua baru terjadi di Amerika, belum termasuk terjadi di Cina, Eropa, Brazil, Rusia, dan lain-lain. Jadi film ini mengisahkan 4 tokoh utama yang memiliki alur ceritanya sendiri. Tokoh tersebut adalah Michael Berry, Mark Baum, Charlie, dan Jamie. 4 orang ini akhirnya bisa menjadi miliarder di saat krisis tahun 2008 terjadi, di mana semua orang dihancurkan oleh pasar properti yang mereka puja-puja selama ini. Kurangnya kebijakan dan pengawasan menjadi dasar meledaknya krisis yang hampir berdampak pada semua negara ini. Sekian pembahasan alur cerita The Big Short. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.